I like that. How old are you? 20 po. Room ko kasi may nakalimutan ako. Oh, perfect! So, tara? Perkenalkan, gadis cantik ini bernama Lara. Ia adalah seorang influencer yang memiliki jutaan pengikut di media sosial miliknya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Lara ini menerima endorse dari para klien yang ingin memasarkan produknya lewat ketenaran Lara di media sosial. Contohnya seperti hari ini, di mana ada seorang pengusaha kaya bernama Markus yang ingin menggunakan jasa Lara untuk mempromosikan resort miliknya. Anything you like? Anehnya, setelah mengadakan meeting di sebuah kafe, Markus dan Lara malah lanjut pergi ke hotel untuk bermesraan. Ternyata selain menerima endorse, Lara juga melayani hasrat para kliennya yang kebanyakan adalah pria hidung belang. Jadi tidak heran kenapa hidupnya Lara bisa enak seperti ini, ya karena memiliki dua pekerjaan yang masing-masingnya menghasilkan banyak cuan. Di kehidupan asmaranya, Lara memiliki teman tapi mesra bernama Dex yang hanya tahu jika ia adalah seorang influencer yang kerjanya mengendorse produk. Pria itu sama sekali tidak tahu kalau Lara juga memberikan layanan plus-plus pada kliennya. Karena status mereka hanya teman tapi mesra, Lara pun tidak keberatan jika Dex dekat dengan wanita lain. Sekedar informasi, Dex ini adalah seorang pengusaha tempat fitness. Lara sangat menyukai pekerjaannya saat ini karena ia bisa mengeksplorasi hasratnya sebebas-bebasnya. Bisa dibilang, Lara ini adalah wanita yang memiliki hasrat berlebih. Bahkan kalau hasratnya itu sudah di ubun-ubun, ia bisa nekat mengajak pria random untuk bermesraan dengannya. Contohnya seperti hari ini, di mana Lara mendapat kepuasan dari seorang pelayan hotel. Parahnya lagi, tiap kali bermesraan dengan klien atau pria-pria random, Lara selalu merekamnya. Jauh di lubuk hatinya yang terdalam, Dex sebenarnya tidak setuju jika hubungannya dengan Lara hanya sebatas teman tapi mesra. Ia ingin mereka berpacaran. Namun tiap kali Dex mengutarakan keinginannya itu, Lara selalu beralasan ingin menikmati masa lajangnya dulu. Akhirnya Dex pun terpaksa setuju menjadi teman tapi mesranya gadis itu. Meski begitu, Dex selalu memberikan perhatian lebih pada Lara layaknya seorang pacar. Suatu hari, ketika Dex berkunjung ke apartemen Lara, ia memergoki gadis itu sedang berduaan dengan pria lain di dalam kamar. Dengan penuh amarah, Dex bilang kalau dirinya tidak percaya Lara dan pria itu sedang berkolaborasi konten. Mendengar hal itu, Lara balik memarahi Dex dan menyadarkannya tentang status mereka. Nah, ketika Lara cabut dari kamarnya, Dex menemukan sebuah memory card berisi video-video mesra Lara bersama pria lain. Keesokan paginya, jagat maya pun gempar dengan tersebarnya video pribadi milik Lara sang influencer. Mengetahui hal itu, Lara pun langsung menemui Dex dan menudingnya sebagai pelaku penyebaran video tersebut. Dex pun mengakuinya seraya meminta maaf. Pria itu beralasan ia melakukannya karena sangat marah pada Lara. Meski begitu, videonya sudah kadung tersebar dan akhirnya Lara melaporkan perbuatan Dex ke pihak yang berwajib. Alhasil, pria itu pun harus menebus kesalahannya di balik jeruji besi. Ketika sedang sendirian di malam hari, Lara teringat kebersamaannya dengan Dex. Kini saat pria itu sudah tidak ada di sampingnya, Lara malah merasa kehilangan. Tidak terasa air mata mulai menetes di pipinya. Akhirnya atas saran sahabatnya, Lara mulai bertobat dan berhenti menjajakan dirinya pada klien. Resolusi itu pun ia lanjutkan dengan membayar uang jaminan untuk membebaskan Dex dari penjara.
Di depan gedung lapas, Lara bilang pada Dex kalau dirinya sudah bertobat. Dan untuk selanjutnya, ia berencana akan membuat konten yang sehat. Mendengar hal itu, Dex sontak tersenyum sumringah, seraya memberikan pelukan pada Lara. Bagi Lara yang saat itu sedang berulang tahun, keberadaan Dex di sisinya adalah sebuah kado yang terindah. Dan film ini pun selesai. Siyempre, Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan tentara yang sedang latihan. Salah seorang di antara mereka bernama Michael. Michael ini mempunyai kekasih bernama Abby yang baru saja dilamarnya. Dengan perasaan senang dan bahagia, lamaran Michael itu pun diterima oleh Abby. Saking euforianya, mereka berdua sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Keesokan harinya, Michael mendapat kabar bahwa ayahnya mengalami serangan jantung dan sekarang ada di rumah sakit. Namun Michael nampak cuek karena hubungannya dengan sang ayah kurang baik setelah ibunya meninggal dunia. Setelah dinasihati oleh Abby, akhirnya Michael pun bersedia pergi ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, ayahnya Michael ini bernama Roldan. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi sang ayah membaik, Michael membawanya kembali ke rumah lama mereka. Michael dan Abby pun memutuskan untuk tinggal serumah bersama Roldan agar mereka bisa merawatnya bersama-sama. Suatu pagi, saat Michael sedang duduk santai sendirian, Roldan menghampirinya seraya mengucapkan maaf atas ketidakbecusannya sebagai seorang ayah. Sambil menangis sesenggukan, Michael pun memberi pelukan pada ayahnya itu. Suasana di rumah itu pun jadi hangat seiring dengan membaiknya hubungan Michael dan Roldan. Suatu hari, Michael dan rekan-rekannya dibebankan sebuah misi oleh sang komandan untuk menangkap penjahat yang sangat berbahaya. Sang komandan pun berpesan sebelum berangkat mereka harus berpamitan dulu dengan keluarga masing-masing. Saat berada di rumah, Michael memberitahukan misinya kepada Abby dan Roldan. Mendengar hal itu, keduanya pun jadi bersedih. Selama ia bertugas, Michael meminta Abby tetap tinggal di rumah itu untuk mengurus ayahnya. Menjelang tidur, Abby tiba-tiba mengembalikan cincin lamaran miliknya kepada Michael. Wanita cantik itu berkata kalau Michael harus mengembalikan cincin tersebut setelah misinya berhasil, lalu mereka akan menikah. Keesokan harinya, Michael pun pergi menjalankan misinya, sedangkan Abby tetap berada di rumah bersama Roldan, ayahnya Michael. Suatu hari, datanglah seorang wanita yang bernama Teris yang merupakan rekan bisnisnya Roldan. Teris beralasan kedatangannya adalah untuk meminta tanda tangan dari pria paruh baya itu. Padahal sebenarnya ia hanya ingin bermesraan dengan Roldan. Di sisi lain, perlu diketahui kalau Abby, tunangannya Michael, adalah seorang perawat di sebuah panti jompo. Suatu hari, Abby menyadari ada seorang rekan kerja pria yang naksir padanya. Dengan lemah lembut, Abby menjelaskan pada pria itu jika ia sudah bertunangan dan tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Scene kemudian berpindah pada Michael yang sedang berjuang melawan komplotan penjahat. Sayangnya dalam insiden itu, Michael terkena terjangan peluru dan langsung kehilangan kesadarannya. Kabar meninggalnya Michael pun sampai ke telinga Abby dan Roldan yang segera mengadakan pemakaman untuk pria itu. Keduanya terlihat sangat terpukul atas apa yang menimpa Michael. Di tengah kesedihannya, Abby pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu karena merasa sudah tidak ada yang ditunggunya lagi. Namun Roldan segera mencegahnya dengan perkataan almarhum Michael akan bahagia jika Abby tetap di sana.
Akhirnya Abby pun mengurungkan niatnya dan menjalani hari-hari selanjutnya di rumah itu dengan penuh isak tangis. Seiring berjalannya waktu, Abby dan Roldan yang sama-sama kehilangan kini saling menguatkan. Bahkan hubungan mereka malah kebablasan dengan melakukan hubungan layaknya suami istri. Suatu hari, Abby mendapat kabar mengejutkan bahwa Michael ternyata masih hidup dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mengetahui fakta tersebut, Abby dan Roldan seperti menerima kabar baik sekaligus kabar buruk. Setelah kondisi Michael agak baikan, mereka pun membawanya pulang ke rumah. Meskipun selamat dari insiden itu, Michael ternyata mengalami trauma. Sampai-sampai ketika bermesraan dengan Abby, Michael hampir saja menghabisi tunangannya itu. Di sisi lain, Terry yang jengkel pada perubahan sikap Roldan padanya, lantas berusaha mempengaruhi mental Michael. Ia bilang kalau Abby telah berselingkuh dengan pria lain. Provokasi itu membuat emosi Michael jadi tidak terkendali sampai-sampai ia mengambil senjatanya untuk mengancam rekan kerja Abby di panti jompo. Ketika ada waktu untuk ngobrol berdua dengan Roldan, Abby menyatakan perasaannya kalau ia lebih mencintai Roldan dibanding Michael. Setelah lama tidak bermesraan sejak kembalinya Michael, sore itu keduanya pun kembali melakukannya. Beruntung perbuatan mereka tidak tertangkap basah oleh Michael yang tak lama setelah itu pulang ke rumah. Malam harinya, saat mereka makan bersama, Michael tiba-tiba menodongkan senjata pada Abby dan Roldan. Ternyata tadi sore, Michael melihat perbuatan tidak senonoh dua orang itu. Saking sakit hatinya, Michael sampai ingin menghilangkan nyawanya sendiri. Scene kemudian maju ke depan, di mana ketiga orang itu sudah hidup sendiri-sendiri. Suatu hari, Roldan mendatangi rumah kos Michael dan memberikan surat dari Abby. Dengan berurai air mata, Michael membaca surat tersebut yang berisi permintaan maaf serta sedikit nasihat. Akhirnya film ini pun ditutup dengan scene di mana Michael mengunjungi Roldan yang kembali dirawat di rumah sakit.